Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dan membaca basmalah bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudara. Beda kuliah hari ini dengan kuliah biasanya. Kita hari ini kuliah daring. Biasanya itu garing, sekarang daring. Oke. Materi pertanyaan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah deret. Ketok ora, nggak usah khawatir karena materi tertulisnya juga sudah ada di link, kalian tinggal download saja, beres, nggak usah khawatir. Nah, kalau ditanya deret itu apa sih? Saya punya 1, 3, 5, 7, terus berapa? 9, terus 11 dan seterusnya. Oke, saya punya lagi 2, terus 4, terus 8, terus 16, terus 32, terus 64 dan seterusnya. Oke. Kok tahu habis 3 terus 5? Kok tahu habis 8 terus 16? Kenapa? Karena masing-masing ini memiliki pola tertentu. Sehingga Anda kalau ditanya apa itu deret, itu adalah urutan bilangan yang memiliki pola atau aturan main tertentu. Nah, dilihat dari sini kalau Anda lihat deret contoh yang pertama ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Polanya apa? Nah, ini ditambah 2. Kalau ini ada 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya, polanya apa? Kalikan 2. Nah, oleh karenanya di deret bagian pertama ini, deret akan saya pisahkan menjadi 2 bagian. Apa? Yang pertama disebut dengan deret aritmatika. Oke. Yang kedua disebut dengan deret geometri. Sekarang kalau ditanya apa itu deret aritmatika? Deret yang polanya mengikuti penjumlahan atau pengurangan. Sementara deret geometri itu deret yang polanya didasarkan atas perkalian dan pembagian. Paham? Oke. Saya akan membahas tentang deret aritmatika dulu. Oke. Kalau dalam deret aritmatika 1 ini disebut dengan A. Oke, A itu adalah suku pertama atau ada yang juga yang menyebutkan U1. 3 ini disebut dengan U2 atau suku kedua. Oke. Jarak antara U1 dan U2 itu disebut dengan beda. Ada yang bilang difference, ada yang bilang selisih. Begitu. Saya menggunakan istilah beda. Begitu. Berapa besarnya? Adalah 2. Dari mana? 3 dikurangi 1, atau 5 dikurangi 3, atau 7 dikurangi 5, atau U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, atau UN dikurangi UN min 1. Sehingga ini adalah rumus dari beda. Bisa diterima? Oke. Selanjutnya karo geser-geser kamera, nggak seru ya. U1 itu pada hakikatnya adalah A. Oke. U2 itu pada hakikatnya adalah A ditambah B. U3 pada hakikatnya adalah A ditambah B tambah B lagi, atau dengan kata lain A ditambah 2B. U4 adalah A ditambah B tambah B tambah B sampai 3 kali, atau dengan kata lain A ditambah 3B. Kita bisa melihat polanya. Iki U3 A tambah 2B, iki U4 A tambah 3B. Hanya U5 mestinya A ditambah 4B. Kalau U127 mestinya A ditambah 126B. Atau dengan kata lain UN adalah A ditambah N min 1 kali beda. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke N dari deret aritmatika. Kita berapa? Nih. Untuk ke sidik. Ya, ketok ya. Ya, oke. Bisa diterima?
Nah, ini adalah suku ke N. Masih ada satu lagi yaitu Sn. Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Mestinya U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Berapa besarnya? Kita ora tak plus ning dhuwur wae. Ngendi ya? Ini foto kok. Adalah ora ketok. Atasnya ini saya hapus aja ya. Bahwa Sn itu adalah N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Sehingga kalau Anda menemukan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN, itu jumlahnya sebesar N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Oke? Sebagai contoh, saya punya deret seperti ini. 1, 3, 5, 4, 7, 9 dan seterusnya. Oke, Dinjen Busri, tenang aja. Saya pengen tahu berapa sih suku ke-15-nya. Anda nek kurang gawean bisa ngurut ke. Tapi kita sudah punya rumus sehingga lebih gampang kalau kita gunakan rumus. Apa? Di sini diketahui bahwa A-nya adalah 1. Ya, Bu ya. Terus kemudian B-nya adalah U2 dikurangi U1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. N-nya, karena kita mencari U ke-15, mestinya N-nya adalah 15. Sehingga ya sudah, kita masukkan bahwa U15 adalah A ditambah 15 dikurangi 1 kali beda. Kita masukkan A-nya 1, 15 dikurangi 1 adalah 14. Kalikan bedanya 2. 28 tambah 1 adalah 29. Bisa diterima? Nah, terus kemudian saya pengen mencari S20 misalnya. S20, jumlah 20 suku pertama. Bagaimana? Ya gampang, tinggal memasukkan ke dalam rumus ini saja, sehingga 20 per 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 20 dikurangi 1 kali bedanya 2. 20 dibagi 2 10, ini 2, ini 19 kali 2. 19 kali 2 38 tambah 2 40 tambah 10 mestinya 5. Saya terima. Sebelum menginjak deret yang kedua, ada pertanyaan? Silahkan ketik di dalam chat. Yang kedua adalah deret geometri. Seperti tadi saya bilang bahwa deret geometri itu didasarkan atas perkalian dan pembagian. Contohnya 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ini juga sama, ini dianggap sebagai A, oke. Ini dianggap juga sebagai U1, ini dianggap sebagai U2 atau suku kedua, begitu. Nah, kalau tadi kita menggunakan istilah beda, oke. Kesenggol. Kalau sekarang kita tidak menggunakan istilah beda tetapi R, apa kuwi rasio. Apa kuwi rasio adalah perbandingan antara U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 atau UN dibagi UN min 1. Ini adalah rumus untuk mencari rasio dalam deret geometri. Nah, mencari UN-nya bagaimana? Dalam deret geometri bahwa UN itu adalah A kali R pangkat N min 1. Sehingga kalau U3 yang punya AR pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2. Sedangkan untuk Sn-nya adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Bisa diterima? Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contohnya. Contohnya ini saja, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Diketahui apa? Bahwa A-nya sama dengan 2. R-nya berapa? R-nya juga 2 karena 4 dibagi 2 adalah 2. 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapa U ke 20-nya, tinggal masukkan saja 2 kali 2 pangkat 20 dikurangi 1. 2 kali 2 pangkat 19. Anda bisa gunakan kalkulator Real Calc yang sudah pernah saya minta kalian untuk download.
Hitung. Oke. Sedangkan SN-nya berapa? Jumlah 20 suku pertamanya bagaimana? Tinggal kita masukkan juga S20 ketok pora ketok. Kini ketok, ketok. Kini ketok, oke kini. S20-nya berapa? S20 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 2 pangkat 20 dibagi 1 dikurangi berapa? Silahkan Anda bisa hitung dengan menggunakan real calculator. Bisa diterima? Ada pertanyaan? Mari kita lanjutkan. Saya punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Oke, saya punya 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah dan seterusnya. Dan saya punya 1 tambah setengah, setengah baik. Setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa jumlah tak hinggainya? S tak hinggainya. Nomor 1 berapa? Jumlahnya adalah tak hingga, oke banget kok. Jumlahnya mesti oke banget. Ya enggak? Nomor 2, contoh kedua juga oke banget. Jumlahnya oke banget. Ini oke banget. Yang ketiga, kemarin di kelas sebelah ada yang mengatakan oke banget atau tak hingga. Ternyata bukan. Lah terus berapa? Mari kita simulasikan. Rodok rene wae. Iya. Saya punya tegel seperti itu. Oke. Tegel ini lebarnya 1, panjangnya 1. Berarti luasnya berapa? 1 meter persegi. Lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter. Berarti luasnya 1 meter persegi. Nek tak bagi loro, ini berapa luasnya? Ya ming setengah. Ya nek. Sisanya tak bagi loro meneh. Berapa ini lebarnya? 1/4. Sisanya tak bagi loro meneh. Berapa? 1/8. Sisanya tak bagi loro meneh berapa? 1/30. Sisanya tak bagi loro berapa? Ini 1/16. Ini 1/32. Tak bagi loro meneh 1/64. Begitu seterusnya sampai ora mbuh, ngantek cilik banget. Pertanyaannya, berapa total luas ini? Berapa? 1. Setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/8 dan seterusnya ngantek cilik banget. Berapa jumlahnya? Tetap 1, hanya 1 tegel. Nah, ini kan sebenarnya juga sama. Kebusak oleh pundakku, ya kan? Ini kan sebenarnya juga sama. Setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya itu. Loh Pak, apa bedanya 2 deret pertama dengan deret yang terakhir ini? Bedanya, kalau deret yang pertama itu tidak mengarah pada satu angka tertentu, tapi jumlahnya oke banget. Dan deret yang ketiga ini mengarah pada satu angka tertentu, atau dengan kata lain ada hasilnya, walaupun dia jumlah tak terhingga. Deret pertama dan kedua ini yang disebut dengan deret yang divergen. Sementara deret yang ketiga ini adalah deret yang konvergen. Apa kuwi divergen? Memecah. Jadi gede banget, tidak mengarah pada satu angka tertentu. Sementara deret konvergen ini adalah deret yang hanya mengarah pada satu angka tertentu dan ada hasilnya. Berapa? Bahwa jumlah tak terhingga dari deret konvergen itu adalah A dibagi 1 dikurangi R. Masa toh? Mari kita buktikan. A-nya berapa sih ini? A-nya setengah. R-nya berapa? Dari setengah ke 1/4 kan R-nya juga setengah. Ya enggak? Kita masukkan. Setengah dibagi 1 dikurangi setengah sama dengan setengah dibagi setengah. Hasilnya adalah 1. Sama dengan simulasi yang barusan kita lakukan. Nah, nanti Anda harus bisa menilai bahwa deret itu divergen atau konvergen. Nek divergen mestinya jumlahnya ya wis tak terhingga. Sementara nek konvergen Anda harus tahu berapa jumlahnya dengan mencari rumus seperti di bawah ini. Bisa diterima? Ada pertanyaan?
Bagi yang tidak jelas, di situ sudah saya lampirkan written source-nya, source tertulisnya, Anda bisa baca lagi. Terus kemudian jangan lupa ngisi presensi karena kehadiran Anda bernilai 2% dan hanya untuk jam kalkulus ubah banyak saja. Terus kemudian tugasnya juga diisi begitu, dikerjakan. Tugasnya dikerjakan sendiri, boleh bekerja sama maksudnya, tapi nanti yang harus Anda scan dan upload adalah pekerjaannya sendiri. Ingat, presensi ada batas waktunya nanti dilihat, terus kemudian tugas juga ada batas waktunya nanti juga dilihat. Bisa diterima? Tidak ada, saya membuka chat di WA, kalau ada yang kesulitan silahkan hubungi saya. Oke? Tetap berdoa untuk keselamatan Anda semua, kita semua dan bangsa ini supaya kita nanti bisa kembali kuliah seperti biasa. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa di topik kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.